Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Angga Prasetya, dosen di Program Studi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran untuk Smart Cerdos 2022. Di Teknik Kimia UISI, saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya adalah fisika dasar baik 1 maupun 2, kimia fisika, termodinamika teknik kimia 1, bahan konstruksi korosi, hingga teknologi nanomaterial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kimia fisika. Kimia fisika merupakan salah satu mata kuliah di program studi teknik kimia UISI yang diampu oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS dilakukan di dalam kelas, sementara 1 SKS dilakukan dengan metode praktikum di laboratorium. Mata kuliah kimia fisika merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang berkaitan dengan studi tentang sifat-sifat fisika dari struktur materi dengan hukum interaksi kimia. Adapun tujuan dari mata kuliah kimia fisika yang pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sifat gas, cair, padat, larutan, dan koloid sehingga bisa mensistemasikannya dalam hukum tertentu. Yang kedua, membangun hubungan energi yang didapatkan dalam perubahan fisika dan kimia. Menurut Maron Lando, sebagai salah satu penulis buku terkenal kimia fisika, teknik kimia sering disebut sebagai applied physical chemistry. Mata kuliah ini juga mempelajari bagaimana gejala perubahan fisika meliputi wujud zat dari perubahan fasenya, kinetik, teori gas, proses transport, larutan, elektrokimia, fenomena permukaan, dan antarmuka. Pada kenyataannya, kimia fisika dapat dipandang sebagai bidang di mana fisika dan matematika diterapkan secara luas untuk mempelajari dan memecahkan masalah-masalah kimia. Capaian pembelajaran dari mata kuliah kimia fisika adalah mahasiswa mampu menganalisa wujud zat dan perubahan fasenya, serta sistem campuran zat yang berkaitan dengan sifat fisik zat tersebut yang dapat dilakukan secara mandiri maupun kerjasama di dalam kelompok ataupun tim. Adapun subcapaian dari pembelajaran mata kuliah kimia fisika ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisa wujud zat dan sifat-sifat fisiknya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan kinetika teori gas dengan properties gas dan cair dan sifat transportnya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan sifat-sifat larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi sistem elektrokimia. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisa sifat zat berdasarkan permukaan dan antarmuka, adsorpsi, dan koloid. Dalam perkuliahan kimia fisika selama 16 pertemuan atau 1 semester, kita akan mempelajari beberapa bab di antaranya. Yang pertama adalah solid states, yang kedua solution of non-electrolytes dan electrolyte, yang ketiga chemical equilibrium, yang keempat electrochemical cells, yang kelima the phase rule, yang keenam kinetics of homogeneous reaction, dan yang terakhir adalah surface phenomena and catalysis. Semua materi telah saya upload di dalam Google Classroom dan mahasiswa sudah bisa untuk mengunduh atau mengakses materi tersebut di awal semester perkuliahan. Timeline perkuliahan selama 16 semester dibagi menjadi beberapa pertemuan, di mana di week pertama akan mempelajari tentang solid states. Pada week kedua hingga week ketiga, mahasiswa akan dipelajari tentang solutions of non-electrolytes dan electrolyte. Pada week keempat, mahasiswa akan diajari tentang bagaimana chemical equilibrium, dan minggu kelima akan dilakukan evaluasi 1 atau kuis 1. Selanjutnya pada minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-7 akan diajarkan tentang sel elektrokimia, dan pada minggu ke-8 akan dilakukan evaluasi tengah semester atau UTS. Berikutnya pada minggu ke-9 hingga minggu ke-10 akan dilakukan diskusi terkait dengan aturan fase atau phase rule, yang kemudian dilanjutkan pada minggu 11 sampai dengan minggu ke-12 adalah materi tentang kinetika of homogeneous reactions, yang kemudian dilanjutkan pada week ke-13 akan dilakukan presentasi pada studi kasus untuk surface phenomena. Baru pada minggu ke-14 sampai ke-15 kita akan mempelajari teori tentang surface phenomena and catalysis. Di week ke-16 akan dilanjutkan dengan ujian akhir semester.
Referensi yang digunakan dalam mata kuliah kimia fisika ini adalah ada dua referensi utama. Yang pertama yang berjudul Fundamental of Physical Chemistry karya Maron dan Lando yang diterbitkan pada tahun 1974. Yang berikutnya adalah materi buku Physical Chemistry karya Atkins yang diterbitkan pada tahun 2006. Adapun ada beberapa materi tambahan, di antaranya adalah beberapa jurnal penelitian yang update pada beberapa tahun terakhir sebagai bahan untuk diskusi berkaitan dengan penelitian yang dihasilkan dari mata kuliah kimia fisika. Adapun mata kuliah kimia fisika ini telah menghasilkan banyak sekali beberapa penelitian mahasiswa, baik di bidang untuk penelitian PKM ataupun penelitian skripsi, terutama berkaitan dengan material yang berhubungan dengan adsorpsi. Sistem pembelajaran mata kuliah kimia fisika akan dilakukan secara tatap muka terjadwal di dalam kelas dan juga melalui eksperimen ataupun praktikum di dalam laboratorium melalui beberapa modul yang telah diberikan. Pada tahun yang lalu, perkuliahan masih dilakukan secara daring, sementara praktikum dilakukan dari rumah, di mana mahasiswa akan diberikan toolkits dan juga video penjelasan dari asisten laboratorium. Namun, seiring dengan kondisi pandemi yang mulai membaik, maka pada tahun ini mata kuliah kimia fisika akan dilakukan secara luring, namun dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Adapun metode pembelajaran mata kuliah kimia fisika ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tutorial maupun pembagian tugas. Ceramah dilakukan dengan menjelaskan teori yang terdapat di dalam referensi agar mahasiswa dapat mengerti dan kemudian mampu menjelaskan korelasi antara studi kasus yang diberikan dengan teori fundamental yang sebelumnya telah diberikan. Diskusi dan tanya jawab dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Mahasiswa dapat bertanya jika terdapat materi yang belum paham, ataupun dosen, saya selaku dosen yang mengajar, dapat memberikan pertanyaan kepada mahasiswa agar atmosfer di dalam kelas menjadi lebih cair dan lebih hidup melalui diskusi. Adapun tutorial dilakukan terutama pada materi-materi yang mengandung perhitungan, baik yang dilakukan dengan tools paper maupun tools seperti Microsoft Excel. Pemberian tugas dilakukan untuk melatih kedisiplinan mahasiswa agar mahasiswa mampu mendisiplinkan diri dalam mengumpulkan tepat waktu dan juga mengerjakan secara sendiri maupun kerjasama di dalam kelompok. Proporsi penilaian dalam mata kuliah ini dibagi menjadi beberapa aspek. 70% nantinya akan diambil dari materi di dalam kuliah atau evaluasi di dalam kelas, dan 30% diambil dari eksperimen di praktikum. Adapun 70% di mana materi atau evaluasi dilakukan di dalam kelas meliputi evaluasi 1 sebanyak 10%, ujian tengah semester sebanyak 15%, evaluasi 2 berupa presentasi studi kasus sebanyak 15%, ujian akhir semester sebanyak 15%, keaktifan sebanyak 10%, dan tugas tentunya sebanyak 5%. Demikian penjelasan tentang mata kuliah kimia fisika yang saya ampu. Berikut adalah cuplikan video pengajaran kimia fisika di dalam kelas secara micro teaching. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kimia fisika ya, yang terakhir ya, di bab terakhir yaitu bab tentang surface phenomena and catalysis. Kebetulan hari ini materi kita adalah pada subchapter adsorption, atau bahasa Indonesia ini adalah apa? Adsorpsi. Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak? Acungan tangan ya. Adsorpsi itu apa? Silakan. Oke, Satria ya. Jadi menurut saya adsorpsi itu sebuah proses yang terjadi ketika fluida, baik itu cairan maupun gas, yang terikat pada sebuah padatan. Sehingga membentuk lapisan tipis. Bagus sekali ya pendapat dari Satria ini. Baik, ada yang mau berpendapat lagi? Silakan. Nah, menurut Mas Satria, ternyata yang bisa ditarik oleh solid itu adalah zat fluida tadi ya Mas Satria, yaitu zat cairan dan juga zat gas ya. Pertanyaan saya, apakah debu-debu atau solid itu bisa di-attract atau bisa ditarik nggak oleh sebuah adsorben gitu, menurut kalian?
Bisa ya. Artinya semua zat itu bisa baik padat, cair maupun gas. Oke ya. Jadi sudah sedikit paham ya pengantar dari absorption. Nah, kemudian ada pertanyaan yang lebih dalam ya. Jika memang absorpsi itu tadi adalah peristiwa seperti yang dikatakan oleh Mas Satria tadi, ditarikan ya oleh suatu zat, misalkan di sini adalah apa? Activated charcoal. Bahasa Indonesianya apa? Karbon aktif ya. Jadi gas yang nantinya diabsorb itu seakan-akan dia menempel gitu loh ya, menempel pada permukaan activated carbon atau activated charcoal ya, atau karbon aktif. Pertanyaan yang lebih dalam lagi ya, why do adsorb activity happen? Mengapa peristiwa absorpsi itu bisa terjadi? Kira-kira ada yang punya pendapat ya? Oke, silakan. Siapa namanya? Zahra, silakan. Jadi terjadinya absorpsi itu dikarenakan adanya ketidakstabilan atau juga dalam bahasa Indonesia dinamakan residual forces di permukaan suatu zat adsorben, yang mana adanya kestabilan itu membuatnya cenderung berikatan dengan zat lain yang cocok untuk mencapai kestabilan. Oke, paham nggak maksudnya? Oke, baik ya. Jadi gini ya, betul sekali ya, 100 jawabannya dari Zahra. Cuma bagaimana kita memvisualisasikan itu yang penting ya. Jadi di dalam surface activity ya yang sudah kita bahas minggu lalu ya, ini adalah misalkan liquid ya teman-teman. Di dalam liquid itu air misalnya ya, air itu simbol senyawa kimianya apa? H2O ya. Anggaplah ini molekul-molekul air ya, molekul-molekul air. Baik, molekul air di dalam air itu sendiri itu dibedakan menjadi beberapa tempat. Tempat yang pertama itu dia berada di permukaan. Oke, paham ya? Makanya bab sebelumnya itu namanya surface fenomena atau fenomena permukaan. Kalau di permukaan, maka ya di dalamnya ya. Misalkan di sini saya tulis di tengah-tengah seperti ini. Bisa dipahami ya? Apa yang terjadi di tengah-tengah? Ya, maka di samping-sampingnya itu pasti ada molekul yang lain yang nantinya dia akan terjadi secara naturalnya ya. Maka dia akan terjadi tarikan ya. Baik itu dia menarik ke kanan kirinya ya. Bisa dibayangkan ya. Di atasnya, di samping-sampingnya seperti ini, di samping-sampingnya ini dan seterusnya. Oke. Namun apa yang terjadi di permukaan? Saya sedikit gambar di sini. Apa yang terjadi di permukaan? Yang terjadi di permukaan adalah dia mungkin akan menarik molekul yang ada di bawahnya, yang ada di sampingnya, yang ada di serangnya, tetapi dia apa? Iya, tidak dapat pasangan di mana? Di atasnya ya. Makanya peristiwa permukaan ya atau surface fenomena itu sangat menjadi topik yang cukup menarik ya untuk diteliti. Jadi dia tidak memiliki hal yang bisa ditarik dari atasnya. Oleh karena itu Zahra tadi menyebutkan sebagai residual force ya. Force itu artinya apa? Gaya residual itu sisa ya, atau gaya sisa, atau kita sebut sebagai unbalance ya. Apa unbalance itu? Tidak setimbang ya, atau kita sebut sebagai unsaturation ya. Berikutnya kita akan mengenal istilah absorption phase dan juga adsorben ya. Jadi seperti yang tertera di sini, absorption phase itu adalah zat yang diserap ya. Kemudian adsorben itu adalah zat penyerapnya. Berarti activated carbon ini kita sebut sebagai apa? Yang mana? Yang bawah ya, adsorben. Yang ini sementara molekul gas di atasnya itu adalah atau biasa kita sebut sebagai adsorbat ya, bahasa lebih sederhananya. Gas CO yang diserap oleh karbon aktif. Gas CO berperan sebagai apa?
Apa kurang keras? Absorbat, betul ya. Maka karbon aktif bukan sebagai ada yang pakai B, ada yang pakai D. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Coba lihat gambarnya dan penjelasannya, terus nanti silakan berpendapat bedanya apa. Oke, mungkin bisa angkat tangan siapa yang mau berpendapat, silakan. Ya, Wildan. Coba lihat gambarnya. Adsorption sama absorption ya. Bedanya apa, Wildan? Kalau dari gambarnya. Kalau dari gambarnya sih, kalau absorption itu molekul-molekulnya itu rata. Terus kalau absorption itu molekulnya itu enggak. Oke, menurut Wildan, adsorption itu molekulnya lebih rapat, sementara absorption itu renggang gitu ya, Wildan ya. Ya. Oke, baik. Kalau dari gambar sih iya ya. Tapi kalau dari penjelasan mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Oke, Satria lagi. Jadi kalau absorption itu seperti yang dikatakan dan molekul dari absorbatnya itu lebih rapat dan hanya terikat di luar lapisan saja. Kalau absorption itu sampai masuk ke dalam pori-pori si absorben dan molekulnya renggang. Oke. Jadi menurut Satria ya, penambahan dari Wildan, kalau absorption pakai D itu adsorbatnya itu hanya di permukaan adsorben ya. Tapi kalau absorption itu sampai masuk ke dalam. Itu Satria. Ya. Sependapat semua? Iya, Kak. Pendapat ya. Oke ya, betul ya. Jadi kalau kita lihat pernyataannya di sini ya, jadi molekulnya itu hanya ada nempel ya, to the surface ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu on to. On itu kan apa? Di atas, tapi yang nempel. Misalkan buku kalian itu berada di meja ya, book on the table. Tetapi kalau absorption itu pakai kata-kata apa? Into ya, bukan menggunakan on. Kalau ini berarti apa artinya? Sudah tidak di dalam. Jadi dia terserap betul-betul ke dalam adsorbennya dan terjadi ikatan di dalam. Jadi itu yang membedakan antara adsorption sama absorption. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, ini beberapa contoh ya produk. Ya, ini karena kalian jurusan teknik kimia ya, biasanya memang kalau kita ingin memproduksi suatu produk ya, maka kita harus tahu fundamentalnya dulu. Nah, fundamental dari absorption itu adalah kita pelajari di proses fenomena ini. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini ada permukaan solid. Misalkan solidnya apa? Solidnya misalkan activated carbon gitu ya, activated carbon. Kemudian digunakan untuk apa activated carbon itu? Maka biasanya digunakan untuk mengabsorb molekul-molekul gas ya. Misalkan yang sederhana aja lah ya, misalkan seperti ini. Nah, kalian tahu ini apa ya kira-kira? Air. Di dalam airnya maksudnya ya? Charcoal ya. Iya, ini namanya kalau di bahasa Jepang bincotan. Bincotan itu arang putih. Coba kok arang putih padahal kan ini warnanya hitam ya? Iya, karena di Jepang sana sesuatu yang disebut arang putih itu adalah ketika digunakan untuk bakar apa sih namanya? Ini ya. Itu nggak mengeluarkan asap. Beda sama kayak arang-arang di tukang sate itu kan mengeluarkan asap ya. Nah, itu rahasianya nanti pada proses aktivasinya ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh para pendaki gunung ya. Kenapa? Kok digunakan oleh para pendaki gunung? Biasanya kalau kita mendaki gunung ya, itu kan
pasti yang pernah mendaki gunung ya, pasti nggak bawa air banyak-banyak kan dari bawah. Kenapa? Untuk menyerap air, menyaring air. Untuk menjaring air ya. Oke. Fungsinya adalah jadi kalau kalian bawa banyak air dari bawah, pasti bawaan kalian berat ya. Karena kan harus bawa tenda ya, bawa persediaan mungkin kompor kecil dan lain-lain. Oleh karena itu mungkin kalian akan menggunakan air-air yang ada di sungai di sana ya. Tetapi kan kita tidak tahu ya kandungan mineral di dalamnya itu bagaimana ya. Apakah seperti hanya di Kaum Ijen, kandungan airnya mungkin mengandung belerang ya, yang cukup tinggi, atau mungkin di daerah lain yang mungkin memiliki mineral yang cukup tinggi yang lain. Oleh karena itu di sini digunakan adsorben untuk mengabsorb mineral-mineral yang ada ya. Kalian tahu riset saya dan juga kakak kelas kalian berkaitan dengan Borasus melodelifer itu artinya siwalan ya. Jadi ketika kalian mikroskop siwalan itu sangat indah ya. Tapi mikroskopnya itu bukan mikroskop biasa. Ini menggunakan elektron mikroskop ya, atau scanning elektron mikroskop. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tidak untuk produk ini ya, tetapi seperti yang sebelumnya pernah saya ceritakan, di mana kita meneliti tentang superkapasitor elektroda. Jadi untuk mengabsorb ion-ion yang ada di dalam superkapasitor tersebut. Oleh karena itu kita harus punya tempat untuk bisa mengabsorb yang sangat luas. Jadi challenge-nya adalah bagaimana supaya membuat ini ukurannya menjadi semakin kecil, semakin kecil. Ini tampak melintangnya ya, di bagian permukaan seperti itu. Nah ini beberapa macam. Sekarang kita masuk ke absorpsi isotermis. Ya, ada yang tahu isotermis itu apa? Gimana enggak? Menyerap panas. Ada isobarik, ada isotermis, ada isoforik. Nah, tahu masih ingat ya? Kalau isobarik itu apanya yang tetap? Bar. Apa bar itu? Tekanan, betul. Berarti kalau isotermis suhunya tetap. Sehingga absorpsi isotermis itu adalah absorpsi yang terjadi pada suhu tetap. Misalkan bagaimana? Misalkan kayak tadi nih ya, pada suhu 15 derajat Celcius. Pada suhu ini, maka circle atau arang gitu ya, itu bisa mengabsorb beberapa gas dengan volume sekian seperti ini ya. Oke, jadi kita akan sedikit belajar tentang absorpsi isotermis ya. Oke, mungkin kita akan belajar dulu absorpsi isotermis tipe 1 ya. Tipe 1 itu adalah persamaan, nanti kita akan menggunakan persamaan Freundlich ya, atau Freundlich equations. Nah, di Freundlich equations ini persamaannya adalah Y sama dengan K dikalikan P pangkat 1 per N. Ketika ini diplot menjadi sebuah grafik, nanti akan menjadi rumit. Kenapa? Karena dia akan menjadi polinomial, karena ada pangkatnya 1 per N. Dengan Y tadi apa? Y itu apa? Volume yang dia absorb. Kalau P apa? Tekanan. Coba hitung aja, coba. Supaya persamaan ini sederhana, saran saya kasih log di ruas kiri maupun ruas kanan. Coba ditulis. Kasih log di ruas kiri maupun ruas kanan. Oke. Baik, nah ini saya penasaran nih, sebentar. Jelaskan ke teman-teman kalau tiba-tiba ada plus di sini, terus sepertinya itu jadi turun. Coba dijelaskan ke teman-teman. Jadi karena ininya tadi itu bilangnya juga dikasih log sama.
gitu sih. Oke. Harusnya kan awalnya ini gitu ya. Kalau dikasih log itu log Y sama dengan log dengan K B 1/n gitu ya. Tapi kalau di dalam aturan logaritmik, kalau perkalian itu kan jadi apa? Jadi ya betul ya. Ya dijelaskan lagi ke teman-teman kok bisa seperti itu. Sebenarnya kok bisa turun? Kok dijelaskan lagi? Karena sesuai logaritmik yang kali itu jadi tambah, maka log K ini Ditulis. log K ini akan menjadi ini. Kemudian karena dikali ditambah, karena sistem log pangkatnya ini maju ke depan, jadi ditambah 1/n. Nah, kemudian lognya ini ngikut sama yang dikali P, jadi log P. Gitu. Sudah jelas teman-teman? Sudah ya. Terima kasih untuk Iya Pak. jadi jadi betul ya. Jadi log Y sama dengan log aslinya kan Freundlich ya. Freundlich equation itu seperti ini ya. Seperti ini, tetapi karena apa namanya agar menjadi persamaan yang garisnya garis lurus ya, maka nanti dikasih log di kedua ruas, kemudian perkalian itu menjadi pertambahan, pemangkatan itu menjadi apa? Perkalian. Dari sini paham ya? Dalam proses absorpsi isotermis terdapat persamaan log Y sama dengan log K ditambah 1/n log P, di mana Y tadi adalah volume gas yang diadsorb ya, atau kita sebut sebagai apa? Adsorban ya. Sementara P itu adalah tekanan. Tekanannya siapa? Jadi gasnya CO atau gasnya siapapun nanti kan akan dihembuskan dengan tekanan tertentu ya. Maka ini tekanannya ternyata ketika variasi tekanan 73 mm Hg yang diadsorb ternyata adalah 150 cc ya, per gram karbon aktif, dan berikutnya. Maka yang pertama buat grafik dan tentukan regresinya. Oke, ada yang mau nyoba kira-kira di laptop saya? Coba buat grafiknya dan tentukan regresinya sebagai tambahan nilai. Silakan Pak. Mesin Pak. Sudah siap, saya siapkan datanya ini. Dijelaskan ke teman-teman ya, langkah pertama. Iya, baik. Jadi sesuai dengan persamaan tadi, jadi nilai ini tuh diubah ke log dulu, ke dalam log. Jadi nanti itu sama dengan Y-nya juga. Seperti itu. Oh, tapi ini dimasukin. Baik, setelah Ya. di-lockkan bagaimana Pak? Nah, langkah selanjutnya itu membuat ininya, grafiknya. Oke. Tapi dari nilai log ini. Nah, selanjutnya masuk di insert, habis itu chart, pilih yang scatter. Nah, yang Oke. seperti ini. Selanjutnya itu Tentukan persamaan garisnya. ya. Selanjutnya untuk menentukan persamaan garis itu bisa pakai add chart element, terus masuk di trend line, more trend line option. Habis itu di bawah sini ada display equation on chart dan display R juga, R square. Nah, jadi dari nilai ini tuh sudah bisa diperoleh R square ini yang apa namanya, koefisien determinasi dan persamaannya. Gitu sih Pak. Baik. Kemudian sebentar dulu Pak, biarin dulu. Demikian cuplikan video pengajaran saya di dalam kelas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.